Ini adalah cerita tentang gadis kampung ini ditinggal di dalam hutan. Kehidupannya berubah setelah bertemu elang emas ini. Angin sore dari arah bukit membawa bau tanah lembab ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga tua. Di pinggir desa Karangreja, seorang gadis kecil bermata sayu berjalan pelan sambil memeluk kedua lengannya. Namanya Sarinah, gadis kampung berusia 13 tahun yang sejak kecil lebih sering merasakan kelaparan daripada kenyang, lebih sering mendengar cacian daripada pujian. Rambutnya kusut, pipinya pucat, dan pakaiannya sobek-sobek seperti kain lap yang tersisih. Sejak 2 tahun lalu, setelah ayah kandungnya meninggal, hidup Sarinah tidak pernah sama. Ibu kandungnya menikah lagi dengan laki kasar bernama Karsa, seorang penebang kayu yang suka mabuk tuak dan mudah marah. Ia tak pernah menganggap Sarinah seperti anak, lebih seperti beban yang menghabiskan nasi dan membawa kesialan. Dasar bocah pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hidup miskin begini, bentaknya setiap hari. Hari itu, ketika ayam baru saja kembali ke kandang, Karsa memanggil Sarinah. Suaranya berat dan terdengar seperti guruh yang menakutkan. Nah, ikut aku ke hutan. Kita kumpulkan kayu cepat. Ibumu itu cuma bisa tiduran dan makan. Kamu yang harus kerja. Sarinah menelan ludah. Ada rasa takut, tetapi ia tidak berani membantah. Ibunya sedang sakit keras dan hanya bisa duduk lemah di bel-bel bambu. Sarinah tidak ingin ibunya dimarahi lebih parah. Hutan Karangreja terkenal gelap dan dalam. Burung hantu sering bersuara sebelum maghrib, dan jalan setapaknya jarang dilalui orang. Tapi Karsa tidak peduli. Ia berjalan cepat sambil membawa kapak besar, sementara Sarinah mengikutinya dari belakang, berusaha menjaga jarak agar tidak menginjak bayangan amarah ayah tirinya. Semakin jauh mereka masuk, cahaya matahari semakin redup, terhalang pepohonan raksasa. Hutan seperti memiliki napas sendiri, anginnya dingin, suara-suara satwa gemerisiknya seperti bisikan. Setelah berjalan setengah jam, Karsa berhenti di sebuah area penuh batu besar. Cari kayu kering di sekitar situ. Yang banyak, hardiknya. Sarinah mengangguk patuh. Ia menyusuri akar-akar pohon, memunguti ranting kecil satu persatu. Napasnya mulai berat, keringat dingin mengalir di kening. Tetapi ia tetap berusaha cepat agar tidak membuat ayah tirinya marah. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Namun setelah sekitar 5 menit, keheningan terasa ganjil. Tidak terdengar suara Karsa sama sekali. Biasanya, ia akan bersiul, membakar rokok, atau memaki-maki pohon yang keras. Tapi kini, sunyi. Sarinah menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Karsa, panggil Sarinah pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekati batu besar tempat Karsa tadi berdiri. Kosong. Jejak kaki pun tak terlihat jelas karena tanahnya kering dan penuh daun. Karsa? Ayah? Suaranya mulai bergetar. Namun hutan tetap diam. Seolah menelan semua suara. Hati Sarinah berdetak cepat. Ia mencoba mengikuti jalur yang tadi mereka lewati. Tetapi ketika ia berjalan beberapa langkah, pohon-pohon terlihat sama, membuatnya sulit membedakan arah. Karsa, jangan bercanda, tolong jangan tinggalkan aku di sini, serunya lebih keras. Angin tiba-tiba berhembus, menggoyangkan dedaunan, membuat Sarinah merasa seakan hutan menjawab dengan ejekan lembut. Beberapa menit berlalu. Kemudian 1 jam berlalu. Dan Sarinah sadar, ia ditinggalkan. Dengan sengaja. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian jauh di dalam hutan. Ia duduk di tanah, memeluk lutut,
dan air matanya menetes satu persatu. Ia bukan hanya merasa takut, tapi juga hancur. Sakit. Bagaimana mungkin seorang ayah tiri sanggup melakukan ini? Bahkan hewan pun menjaga anaknya. Sedangkan ia dibuang seperti beban. Sarinah mencoba bangun, tetapi lututnya gemetar. Malam mulai turun. Kabut tipis merayap di permukaan tanah. Suara serangga terdengar semakin keras. Di kejauhan, suara auman samar terdengar, membuat nyalinya runtuh. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengandalkan firasat bahwa arah utara adalah jalan pulang. Hatinya memohon-mohon agar ada keajaiban kecil, hanya sedikit cahaya, sedikit pertolongan. Namun yang ia temukan hanyalah akar pohon menjulang yang membuatnya tersandung. Ia jatuh, mengadu wajahnya pada tanah dingin. Tangisnya pecah. Aku tidak mau mati di sini. Ibu. Ibu, gumamnya. Di antara isak tangis itu, tiba-tiba ada suara wing, wing, wing dari langit. Bukan suara burung biasa. Suaranya seperti angin yang dibelah sesuatu yang sangat besar. Sarinah mengangkat kepalanya perlahan. Ada bayangan emas yang berputar di atasnya. Besar. Anggun. Berkilau oleh cahaya bulan yang baru mulai muncul. Sarinah menahan napas. Bayangan itu mulai turun, membelah kabut perlahan. Bulu-bulu emasnya memantulkan cahaya seakan membawa matahari kecil di tubuhnya. Sayapnya begitu lebar hingga angin yang tercipta menggoyangkan seluruh daun di sekitarnya. Seekor elang emas raksasa mendarat hanya 2 meter dari tempat Sarinah duduk. Tubuh Sarinah kaku. Ia ingin lari, tetapi kakinya seolah membatu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir terdengar. Elang itu tidak bergerak menyerang. Tidak menjerit mengancam. Elang itu hanya menatap. Tatapannya tajam, tetapi bukan tatapan ingin memangsa. Lebih seperti memahami. Seolah elang itu melihat seluruh luka, ketakutan, dan kesepian di hati Sarinah. Seolah ia membaca masa lalu yang penuh air mata itu hanya dengan satu pandangan. Bulu-bulunya berpendar lembut. Ada kehangatan yang terasa meski jaraknya masih jauh. Sarinah menggigil. "Jangan sakiti aku, tolong," bisiknya. Elang itu mengeluarkan suara pelan, suara yang tidak seperti elang biasa. Lebih seperti bisikan lembut yang membuat bulu kuduk merinding, tapi sekaligus menenangkan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Angin berhenti. Cuaca seolah membeku. Daun tidak bergerak sama sekali. Sarinah merasakan getaran halus di tanah. Lalu suara itu terdengar jelas di dalam kepalanya, bukan lewat telinga. Tidak perlu takut. Sarinah membeku. Matanya membesar. Itu bukan suara manusia. Itu bukan suara dari luar. Itu adalah suara dari dalam pikirannya. Elang emas itu menatapnya lagi, dan Sarinah tahu makhluk itu bukan elang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, lebih sakral yang tersembunyi di balik mata emas itu. Elang itu kemudian mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah sedikit bergetar. Sarinah ingin mundur, tetapi anehnya, rasa takutnya perlahan hilang, seakan dibersihkan oleh kehadiran elang tersebut. Ia berhenti hanya 1 langkah di depan Sarinah. Sangat dekat. Dan di saat itulah, Sarinah melihat jelas bahwa elang itu memiliki cahaya di tengah dadanya. Bukan pantulan bulan, tapi cahaya dari dalam tubuhnya sendiri. Sarinah terisak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada sesuatu yang datang untuknya.
bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menemaninya. Elang itu mengeluarkan suara lembut sekali lagi. Kau tidak sendiri, anak cahaya. Bersamaan dengan itu, angin kembali berhembus. Namun kehidupan Sarinah baru saja berubah selamanya. Matahari pagi merangkak naik perlahan di balik bukit, memunculkan sinar emas yang menembus sela-sela pepohonan hutan Karangreja. Cahaya itu jatuh pada wajah mungil Sarinah yang terbaring di bawah pohon besar dengan akar menjuntai. Kelopak matanya bergerak sedikit. Ia menggeliat pelan, tubuhnya masih terasa pegal setelah berjam-jam menangis, berjalan, dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Untuk sesaat, ia lupa di mana dirinya berada. Namun ketika mendengar desir dedaunan yang berat, ia membuka mata dan membeku. Di atasnya, di sebuah dahan besar yang menjorok keluar, elang emas raksasa itu masih ada. Duduk megah, bulunya memantulkan cahaya matahari, membuatnya seakan hidup dari emas murni. Matanya yang berwarna kuning keemasan mengawasinya tanpa berkedip. Sarinah tersentak mundur sedikit, napasnya terputus. Ia masih belum terbiasa dengan kedekatan makhluk sebesar itu. Elang itu menggerakkan kepalanya, menatap lebih dalam. Suara halus muncul lagi di dalam kepalanya. Pagi telah datang. Kamu selamat. Sarinah memeluk lututnya. Kakau, mengikutiku? Elang itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka sayapnya sedikit, dan seolah seluruh hutan merunduk dalam bisu ketika sayap itu bergerak. Sarinah berdiri perlahan, lututnya masih goyah. Ia menyingkap daun-daun basah dari rambutnya dan mencoba mencari jalan pulang. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar di balik pepohonan. Mungkin arah desa. Namun ketika ia melangkah, elang itu turun dengan sangat cepat hingga angin mendesir keras. Sarinah tersentak mundur. Elang itu berdiri di hadapannya, menghalangi jalan. Aku harus pulang, kata Sarinah dengan suara kecil. Ibu pasti mencariku. Elang emas itu mendekat pelan, menundukkan tubuhnya, dan suara telepatinya kembali terdengar. Tidak ke sana. Jalan itu berbahaya. Berbahaya bagaimana? Tanya Sarinah. Elang menoleh ke arah kanan. Sarinah mengikuti arah pandangannya. Dan tubuhnya langsung merinding. Di sana, di balik semak lebat, tampak bekas tapak kaki besar. Bukan tapak manusia, bukan pula tapak rusa atau hewan kecil. Tapaknya lebar, seperti milik harimau hutan. Bahkan tanah yang diinjak tampak cekung, seolah makhluk itu sangat berat. Sarinah menutup mulutnya. Harimau? Elang itu mengetukkan paruhnya ke tanah pelan. Ia berjalan saat fajar. Mencarimu. Sarinah membeku. Mencariku? Elang itu menatapnya dengan sorot tegas. Bau air matamu menyebar semalaman. Makhluk lapar selalu tertarik oleh rasa putus asa. Mendengar itu, Sarinah gemetar. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada pohon. Elang emas itu mengibaskan sayapnya sekali. Angin lembut mengenai wajah Sarinah, membuatnya sedikit tenang. Kau aman di sini. Selama aku ada. Sarinah menunduk. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya, antara takut, kagum, dan merasa dilindungi untuk pertama kalinya. Ia berjalan ke pinggir sungai kecil yang mengalir di dekat pohon besar itu. Ia mengambil air dengan kedua telapak tangannya dan meminumnya. 2 kali ia mencoba membasuh wajah, tapi tubuhnya terlalu lemah. Segalanya masih terasa seperti mimpi buruk. Namun suara elang itu mengikutinya dalam hati.
Kamu harus makan. Ketika Sarinah berbalik, ia terkejut melihat elang emas itu membawa sesuatu di paruhnya, buah-buahan hutan yang biasanya tumbuh di tempat yang sulit dijangkau. Ada buah merah kecil, buah hutan berwarna keunguan, dan satu buah besar yang tampak segar. Sarinah tersentuh. Kamu membawakannya untukku? Elang itu menurunkan buah-buah itu perlahan. Tubuhmu terlalu lemah. Hati yang terluka membuat langkahmu berat. Sarinah duduk di tanah lembut, memakan buah-buah itu sedikit demi sedikit. Air matanya menetes saat ia makan, bukan karena kesedihan, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang memikirkan dirinya. Setelah makan, Sarinah mencoba berdiri. Aku harus pulang. Ibu sakit. Kalau aku tidak pulang. Namun elang itu kembali menatapnya, kali ini lebih tajam. Pulang sekarang berarti mati. Makhluk lapar itu masih berkeliaran. Sarinah menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi suara elang itu terasa benar. Ia kemudian bertanya pelan, "Kenapa kamu menolongku?" "Aku hanya gadis kampung biasa." Elang emas itu mengangkat kepalanya tinggi. Suara telepatinya terdengar lebih tegas. "Tidak ada yang biasa pada dirimu, anak cahaya." Sarinah terdiam. Elang itu melanjutkan, "Aku melihatmu sejak kecil. Cahaya di hatimu terang. Terlalu terang untuk manusia sekitarmu." "Aku tidak mengerti," balas Sarinah. "Kamu akan mengerti nanti." Suasana kembali hening. Angin kembali menyapa dedaunan. Di kejauhan terdengar suara lutung berteriak, seperti memberi peringatan bahwa hutan masih penuh misteri. Saat siang menjelang, Sarinah merasa sedikit kuat. Ia mencoba mengikuti arah sungai untuk mencari tempat lebih aman. Namun ketika ia menapaki tanah licin, kakinya terpeleset. Tubuh Sarinah terayun ke depan, langsung ke arah turunan curam yang dipenuhi bebatuan tajam. Sarinah berteriak pendek. Namun dalam sepersekian detik, sesuatu mencengkeram bahu pakaiannya dan menariknya kuat. Angin berputar cepat. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada aman di tanah datar. Elang emas itu berdiri tegak, sayapnya terbuka lebar, nafasnya sedikit berat. Sarinah ternganga. "Kakau menyelamatkanku?" Elang itu menundukkan kepala sedikit. "Aku tidak akan membiarkanmu jatuh." Sarinah merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Perasaan aman, sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Ia menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih." Elang itu hanya memandangnya tanpa berkata. Namun mata emasnya memberikan jawaban, ia tidak meminta balasan apapun. Matahari bergerak naik, menyinari hutan dengan lembut. Sarinah duduk di samping sungai sementara elang emas itu menjaga dari dahan tertinggi pohon, seolah seluruh hutan adalah wilayah yang harus ia lindungi. Sarinah menatap makhluk itu lama, lalu bergumam pelan. "Apa kamu, penjaga hutan ini?" Elang itu menjawab, "Aku penjaga langit. Dan kini, penjaga hidupmu." Sarinah menutup mulutnya, menahan tangis yang bukan lagi karena takut, melainkan karena keharuan yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya, di tengah hutan yang dingin dan kejam, ada yang berdiri di sisinya. Dan mulai saat itu, takdir Sarinah tidak lagi berada di tangan manusia, melainkan di sayap emas penjaga langit. Sinar matahari siang merayap melalui celah pepohonan ketika Sarinah berdiri di tepi sungai, menatap arus air yang mengalir pelan. Angin hutan membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang subur.
Meski hutan itu penuh suara asing, ia kini tidak bergetar lagi. Sebab hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, elang emas itu berjaga, memantau sekeliling dengan mata tajamnya. Sarinah meremas ujung bajunya, wajahnya serius. Aku harus pulang. Ibu sakit. Dia pasti menunggu aku. Suaranya bergetar, tapi tekadnya kuat. Ketakutannya kalah oleh rasa cintanya pada sang ibu. Elang emas itu menoleh. Ibumu memang menunggumu. Tapi jalanmu tidak mudah. Sarinah menatapnya bingung. Apa maksudmu? Elang itu terbang turun perlahan mendekati tepi sungai. Ia mengetukkan cakarnya pada tanah lembut yang dipenuhi jejak baru. Sarinah berjalan mendekat dan melihat lebih jelas. Jejak besar itu kembali muncul. Namun kali ini lebih dalam, lebih jelas, dan ada 3 garis panjang di sampingnya, bekas cakar. Tubuh Sarinah langsung dingin. Itu harimau besar. Elang itu mengangguk pelan melalui gerakan sayap kecil. Ia tidak hanya lapar. Ia mengikuti bau ketakutanmu. Sarinah menelan ludah. Tapi kenapa mengejarku? Di hutan ini ada banyak hewan lain. Elang itu menatapnya tajam. Karena kamu sedang sendirian, terluka di dalam, dan ditinggalkan. Hewan-hewan perburuan selalu mengejar yang paling lemah. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Sarinah. Ia memalingkan wajah. Aku tidak lemah, katanya pelan, berusaha menahan tangis. Elang itu merendahkan tubuhnya hingga kepala mereka berada di sejajar. Tatapannya lembut, seolah mengusap luka lama di dalam diri Sarinah. Tidak. Kau tidak lemah. Kau hanya belum mengetahui kekuatanmu. Untuk sesaat, Sarinah merasa hangat di dadanya. Ada sesuatu dalam suara telepati elang itu yang membuatnya merasa dihargai untuk pertama kalinya. Setelah beberapa jam beristirahat, Sarinah kembali bersiap. Ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan. Aku tetap harus mencari jalan keluar dari hutan ini. Aku tidak bisa tinggal selamanya di sini. Elang emas itu tidak menghalanginya. Sebaliknya, ia membuka sayap lebar-lebar, dan angin dari gerakan sayap itu membuat daun-daun di sekeliling beterbangan. Kalau begitu, aku akan menunjukkan jalan yang lebih aman. Sarinah mengangguk penuh harapan. Mereka memulai perjalanan. Sarinah berjalan di bawah, sementara elang emas itu terbang rendah di atas, seolah menjadi tameng yang melindungi dari segala gangguan. Setiap bunyi ranting patah membuat Sarinah menoleh waspada, tetapi elang itu selalu memberi sinyal menenangkan lewat telepatinya. Tidak apa-apa. Itu hanya rusa kecil. Lewatkan langkahmu sedikit ke kanan. Ada lubang ular di depan. Sarinah heran. Elang itu seperti tahu setiap sudut hutan. Sambil berjalan melewati akar-akar raksasa, Sarinah bertanya, "Kau sejak kapan mengawasi hutan ini?" Elang itu menjawab tanpa menoleh, "Sejak sebelum kamu lahir." "Jadi kamu melihat aku sejak aku kecil?" "Ya." "Aku melihatmu menangis dengan luka di lututmu karena jatuh di sawah. Aku melihatmu menolong anak ayam yang terjebak di parit. Aku melihatmu duduk sendirian di tepi sungai ketika semua anak lain bermain." Sarinah berhenti. Hatinya serasa diremas. "Kau melihat semuanya," bisiknya. Anak yang berhati terang selalu terlihat dari langit. Sarinah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berjalan lagi sambil mengetap bibir, menahan air mata. Setelah hampir 1 jam mengikuti aliran sungai, hutan mulai terbuka sedikit. Cahaya lebih banyak masuk,
memberi tanda bahwa mereka mendekati tepian. Sarinah tersenyum tipis, ia mulai melihat kemungkinan untuk keluar dari hutan. Namun tiba-tiba elang itu turun cepat, bertengger di depannya, menghalangi langkah. Berhenti. Sarinah terkejut. Ada apa? Elang itu menundukkan sayapnya sedikit, posisi siaga. Makhluk itu kembali dekat. Sarinah memandang sekeliling dengan napas memburu. Apa itu harimau tadi? Lebih dari satu. Sarinah memucat. Elang emas itu mendongakkan kepala dan mengeluarkan teriakan keras yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Suara itu bukan teriakan biasa, lebih dalam, lebih kuat, seperti suara dari makhluk yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Teriakan itu membuat seluruh hutan diam sesaat. Setelah beberapa detik yang menegangkan, elang itu menatap Sarinah. Mereka mundur. Tapi hanya untuk sementara. Sarinah mengusap wajahnya gemetar. Kalau begitu, bagaimana aku bisa keluar? Bagaimana aku bisa pulang? Elang itu menatapnya lama. Ada jalan lain, tapi kamu harus percaya padaku sepenuhnya. Sarinah menelan gugup. Aku percaya. Elang itu melangkah mendekat. Kalau begitu, naiklah. Sarinah membelalakkan mata. Naik? Maksudmu, di punggungmu? Elang itu membuka sayapnya pelan. Ya. Jalan darat tidak lagi aman bagi manusia kecil seperti kamu. Sarinah mundur setengah langkah. Tapi, aku takut ketinggian. Lebih tinggi dari mana kamu jatuh kemarin? Tanya elang itu, menyindir halus. Sarinah terdiam, mengingat ketika ia hampir terjatuh dari tebing kecil. Elang itu yang menyelamatkannya. Ia memandang mata elang itu, mata yang tidak pernah menakutinya, meski tubuhnya besar dan kekuatannya luar biasa. Dengan keberanian yang terasa dipinjam dari langit, Sarinah mendekat. Ia memegang perlahan bulu-bulu emas di leher elang itu, halus, hangat, dan seolah berdenyut lembut. Elang itu menurunkan tubuhnya lebih rendah. Pegang erat. Jangan lepaskan. Sarinah menaiki punggung elang itu perlahan. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Begitu ia duduk mantap, elang itu bertanya, "Siap?" Sarinah menarik napas panjang. "Siap." Dalam sekejap, elang emas itu mengepakkan sayap. Angin kencang menerpa wajah Sarinah, membuat rambutnya terbang liar. Tubuhnya terangkat dari tanah. Pepohonan mengecil di bawah mereka. Hutan terlihat seperti hamparan hijau tak berujung. Sarinah teriak tertahan. "Aha! Kau tinggi sekali." Pegang erat. Sarinah memeluk tubuh elang itu erat-erat. Setelah beberapa detik, rasa takutnya mulai berubah pelan-pelan menjadi takjub. Ia melihat sinar matahari memantul di sayap sang elang, membuatnya tampak seperti makhluk emas yang memotong langit. Ia melihat kabut tipis menari di antara pepohonan. Ia melihat dunia dari ketinggian yang belum pernah ia bayangkan. Namun saat ia menoleh ke depan, dadanya terhenti. Asap. Asap tebal naik dari arah desa. Sarinah memucat. "Ada apa itu?" Suaranya kecil, penuh ketakutan. Elang emas itu terbang lebih rendah, mendekati batas hutan. Sarinah, sesuatu telah terjadi. Angin dingin menerpa tubuh gadis itu. Ia tahu sejak saat itu, jalan pulang bukanlah akhir. Justru awal dari badai takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya menyapa dengan embusan angin dingin yang menusuk kulit,
membawa harapan samar-samar pada Lestari. Gadis itu terbangun perlahan, masih bersandar pada batang pohon besar yang semalam menjadi tempatnya berlindung. Matahari baru menyembul di balik pepohonan raksasa, menembus celah-celah daun, menari lembut di wajahnya. Ada rasa hangat yang menyelinap di antara kecemasan yang belum sepenuhnya hilang. Elang emas itu, yang kini diberi nama Arka oleh Lestari, sedang bertengger di sebuah batu besar tidak jauh darinya. Burung itu tampak gagah, bulunya memantulkan cahaya pagi seperti serpihan emas yang menyala. Ketika Lestari membuka mata, Arka mengeluarkan suara ringan, seperti ingin memastikan keadaan gadis itu. "Selamat pagi, Arka," ucap Lestari lirih, meski ia tahu burung itu mungkin tak mengerti. Namun Arka seolah merespons. Ia mengepakkan sayap kecil, yang mulai sedikit membaik dari luka semalam, dan mendekati sang gadis. Lestari dapat melihat tatapan Arka dengan lebih jelas kini. Ada sesuatu di mata itu, seperti kecerdasan, atau mungkin keajaiban. Perubahan aneh di sekitar hutan. Lestari memutuskan untuk mencari makanan. Ia mengamati semak-semak, berharap menemukan buah liar seperti malam sebelumnya. Kejutan datang ketika Arka tiba-tiba terbang rendah di sampingnya, meski masih tampak kesulitan. Burung itu mencengkeram sesuatu dengan cakarnya, sebongkah akar liar dan beberapa buah beri yang tampak segar. Lestari terpaku. "Arka, kamu membawa ini untukku," gumamnya, nyaris tak percaya. Arka menundukkan kepala, seolah mengiyakan. Perlahan Lestari merasakan kehangatan di dadanya. Sejak kecil ia terbiasa melakukan semuanya sendiri, tak pernah ada yang membantunya, tak pernah ada yang benar-benar peduli. Kini, seekor elang emas justru menjadi satu-satunya makhluk yang menunjukkan perhatian padanya. Namun hal-hal aneh tidak berhenti di situ. Saat Lestari memakan buah yang Arka bawakan, angin berhembus pelan. Daun-daun kering tiba-tiba berputar dan tersapu menjauh, seperti membuka jalur kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Bahkan cahaya matahari makin memerak, seolah menjadi lebih terfokus di area tempat mereka berdiri. Lestari melangkah mundur pelan, ngeri sekaligus takjub. Arka menatapnya dalam-dalam, lalu mengeluarkan teriakan keras yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Suaranya seperti menggetarkan udara. "Arka, ada apa? Apa kamu mencoba memberitahuku sesuatu?" tanya Lestari, suara penuh ketakutan bercampur harapan. Tanpa menjawab, Arka tiba-tiba terbang tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya, meski sayapnya masih belum sepenuhnya pulih. Ia berputar-putar di atas kepala Lestari, membuat bulir-bulir cahaya emas turun perlahan seperti serpihan debu halus. Cahaya itu jatuh di kulit Lestari, terasa hangat, menenangkan, bahkan seperti mengisi kekuatan ke dalam tubuhnya. Gadis itu berdiri membatu. "Ini, apa semua ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Kenangan dan rahasia hutan. Hutan yang semula tampak seperti tempat asing yang menakutkan, kini perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ular yang tadi malam mengintainya kini tak terlihat. Binatang-binatang kecil seperti kelinci hutan mulai mendekat, tanpa rasa takut. Bahkan pepohonan yang biasanya gelap kini terlihat lebih cerah, seolah mereka mengenali kehadiran Arka. Saat Lestari berjalan mengikuti jalur kecil yang terbentuk oleh angin tadi, ia menemukan aliran sungai jernih yang airnya memantulkan kilau keemasan. Ia berjongkok, menyentuh permukaan air, dan merasakan sensasi segar yang luar biasa. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan, bayangannya sendiri tampak berbeda. Ia melihat wajahnya, tetap sama, namun matanya terlihat lebih cerah, kulitnya lebih bersinar. Tidak berlebihan, hanya seperti seseorang yang baru pulih dari keputusasaan panjang. Apakah ini
Ulahmu, Arka? Tanya Lestari, menatap elang emas itu. Arka berdiri di seberang sungai, menatapnya tenang. Lestari mengembuskan napas panjang. Apa sebenarnya kamu? Kenapa kamu muncul di tempat ini? Kenapa kamu menolongku? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Pertanda dari langit. Siang menjelang. Lestari duduk di bebatuan dekat sungai sambil menatap Arka yang sedang menikmati angin. Ia mulai bercerita untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan di hutan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ayah dan ibu meninggalkanku sejak kecil. Aku tinggal bersama paman yang tidak pernah menganggapku keluarga. Semalam, mereka membawaku ke hutan dan meninggalkanku begitu saja. Mereka bilang aku beban. Suara Lestari pecah, meski ia sudah berusaha keras menahannya. Aku ingin marah, tapi aku juga lelah. Arka mendekat, menurunkan tubuhnya hingga kepalanya sejajar dengan wajah Lestari. Burung itu menempelkan paruhnya ke dahi gadis itu, lembut, seperti isyarat bahwa ia tidak lagi sendirian. Air mata Lestari jatuh tanpa bisa ditahan. Namun saat itu juga, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam muncul dari arah barat, bergerak cepat seperti dikejar sesuatu. Angin berhenti total, hening mencekam. Lestari bangkit, panik, sementara Arka mengeluarkan suara panjang yang keras, seperti peringatan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya emas muncul di balik awan gelap itu. Cahaya itu turun perlahan membentuk pusaran, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Lestari terkesima. Apa itu? Arka mengepakkan sayapnya keras-keras, menantang cahaya itu, seperti ingin melindungi Lestari. Teriakan Arka menggema lagi, lebih keras dari sebelumnya. Langit bergetar. Pusaran cahaya itu tiba-tiba berhenti, dan hening kembali turun. Angin kembali berembus pelan. Cahaya matahari muncul lagi. Lestari memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Arka, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Ada sesuatu yang terjadi, dan aku tidak tahu apa. Arka menatapnya lama, dalam, hampir seperti ingin menjawab. Sudah saatnya kau tahu, Lestari. Duniamu akan berubah. Tapi kata-kata itu hanya hidup di imajinasi gadis itu. Yang pasti, ia bisa merasakan pertemuannya dengan elang emas ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang besar, sangat besar, yang sedang menuju dirinya. Dan hutan ini bukan lagi hanya hutan. Hutan ini adalah awal segalanya. Hutan kembali sunyi. Setelah awan gelap dan cahaya aneh di langit menghilang, suasana berubah seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun dada Lestari masih berdebar keras, seolah sesuatu di dalam dirinya sedang bangkit, sesuatu yang selama ini tidur, tersembunyi. Arka, elang emas itu, kini berdiri di dahan pohon rendah sambil menatap Lestari tanpa berkedip. Pandangannya bukan sekadar memperhatikan, tapi seperti menilai atau menunggu sesuatu. Lestari mengusap wajahnya yang masih basah air mata. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu kamu mencoba melindungiku, katanya pelan. Arka mengeluarkan suara pendek, lembut, seolah membenarkan. Pertanda pertama, suara yang tidak seharusnya. Lestari melangkah pelan menuju sungai kecil yang berkilau keemasan. Ia ingin mencuci muka dan menenangkan diri. Namun baru saja ia menunduk, tiba-tiba gemerisik semak-semak terdengar keras dari belakangnya. Refleks, Lestari memutar tubuh. Arka telah mengepakkan sayapnya, berdiri di antara Lestari dan semak itu. Bulu-bulunya memancarkan kilau emas tipis,
seperti perisai cahaya. Lestari menahan napas. Tapi yang muncul dari semak hanyalah seekor kijang kecil. Hewan itu berjalan mendekat tanpa rasa takut, hingga jaraknya hanya beberapa jengkal dari Lestari. Aneh, biasanya kijang akan lari, bisik Lestari. Kijang itu menatap Lestari, lama, seperti memahami manusia. Lestari merasakan detakan jantungnya sejalan dengan ritme lembut alam sekitar. Angin pelan membelai kulitnya, dan tiba-tiba ia mendengar suara. "Tenanglah, kami tidak akan menyakitimu." Lestari terperanjat. Ia memandang sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa itu?" katanya panik. Suara itu terdengar lagi, lembut seperti aliran sungai. "Kami, hutan ini, menyambutmu." Lestari memundurkan diri, jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia berhalusinasi atau benar-benar mendengar sesuatu yang luar biasa. Arka menatapnya dalam-dalam, seolah berkata, "Inilah saatnya." Lestari memejamkan mata. Ia mencoba berkonsentrasi. Dan suara itu, untuk ketiga kalinya. "Kau berbeda dari manusia lainnya." Hening kembali. Kijang itu mundur pelan dan hilang di balik pepohonan. Lestari terdiam lama. "Aku mendengar sesuatu," katanya setengah berbisik. "Aku mendengar suara, tapi itu bukan suara manusia." Arka mengeluarkan suara pendek, lalu mendekat, menempelkan paruhnya pada telapak tangan Lestari. Dari sentuhan itu Lestari merasakan kehangatan, seperti energi kecil yang mengalir masuk ke tubuhnya. Apa ini? Kekuatan? Kenapa ini terjadi padaku? Pertemuan dengan suara misterius itu menjadi pertanda pertama bahwa perubahan besar sedang menunggu Lestari. Pertanda kedua, luka yang tersembuhkan. Tak lama kemudian, Lestari kembali mendekati sungai. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak sedang mengalami halusinasi akibat kelelahan. Segalanya tampak normal, sampai ia menyadari sesuatu pada tangannya. Semalam, ketika terjatuh setelah ditinggalkan paman dan bibinya, lengan Lestari terluka cukup parah. Namun kini, saat ia memandang kulitnya, lukanya sudah hilang. Bukan sekadar mengering, menghilang sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Lestari membelalakkan mata. "Aku, tadi jelas ingat ada luka di sini." Ia meraba kulitnya lagi dan lagi, memastikan dirinya tidak salah. Arka mengepakkan sayap perlahan, bulu-bulunya memancarkan kilau samar. Lestari memandang Arka. "Arka, apakah kamu yang menyembuhkanku?" Arka tidak menjawab, tapi ia menunduk pelan, seolah mengizinkan Lestari menyentuh kepalanya. Saat gadis itu menyentuh bulu emasnya, ia merasakan denyutan hangat mengalir. Seperti arus energi. Seperti kehidupan. "Aku mengerti sekarang," ucap Lestari perlahan. Cahaya emas itu bukan sekadar cahaya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah utara, membawa bau tanah basah. Pepohonan berguncang, burung-burung kecil beterbangan panik. Arka segera terbang tinggi, mengawasi sekitar. "Arka, ada apa?" seru Lestari. Arka melayang-layang di udara, matanya tajam, seakan mencari sesuatu yang mengancam. Dan saat itulah Lestari melihatnya, jauh di antara pepohonan. Asap. Asap tipis dari api unggun. Dan bayangan manusia. "Tidak," desis Lestari, wajahnya memucat. "Jangan bilang, mereka kembali." Ancaman dari manusia. Lestari bersembunyi di balik pohon besar.
Dari kejauhan ia melihat 3 orang pria. Bukan paman dan bibinya, tapi wajah-wajah asing, tampak keras dan tidak ramah. Mereka memeriksa tanah, memerhatikan langkah-langkah, seolah mencari jejak. Salah seorang berkata dengan suara berat. Katanya ada hewan aneh di sini. Burung besar warna emas. Mahal harganya. Kalau dapat, kita kaya. Lestari membeku. Mereka bukan hanya manusia biasa. Mereka pemburu. Pemilik suara lainnya menambahkan, kita sudah cari 2 hari. Tidak mungkin hilang begitu saja. Hutan ini kecil, pasti masih di sini. Lestari merapat ke batang pohon, menahan napas sampai dadanya sakit. Arka masih terbang di udara. Salah satu pemburu mendongak. Lihat, itu dia. Panah besi diangkat. Lestari menjerit. Arka. Arka berputar cepat, menghindar, tapi panah itu melesat tepat ke arah hutan, menuju Lestari. Refleks, gadis itu mengangkat tangan. Dan sesuatu terjadi. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya, kilatan lembut namun kuat, mendorong panah itu dan membuatnya patah sebelum menyentuh tubuhnya. Para pemburu terpaku. Apa itu tadi? Lestari melihat tangannya sendiri, gemetar hebat. Aku melakukannya. Arka turun cepat, berdiri di depan Lestari, melindunginya dengan sayap terbuka. Para pemburu mulai mendekat dengan sikap agresif. Ternyata bukan cuma burungnya yang aneh, kata salah satu sambil tersenyum seram. Anak kampung ini juga punya sesuatu. Lestari mundur, rasa takut menelannya bulat-bulat. Namun ada hal lain. Ketakutan itu kini bercampur dengan sesuatu yang baru. Kekuatan. Kekuatan yang baru ia sadari. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Arka, katanya pelan, namun suaranya bergema seperti 2 orang sekaligus, suaranya berubah. Arka menatapnya, bangga. Awal kebangkitan. Angin mengalir dari belakang Lestari, memutar lembut. Daun-daun kering terangkat dan berputar mengelilinginya. Cahaya emas muncul dari tanah, dari batang pohon, dari udara. Para pemburu ketakutan. Dia? Apa dia itu? Lestari mengangkat kedua tangannya, dan cahaya itu mengikuti pergerakannya, membentuk dinding tipis seperti kabut emas yang melindungi ia dan Arka. Aku tidak tahu siapa aku, katanya, suaranya gemetar namun kuat. Tapi aku tahu, aku harus melindungi yang melindungiku. Para pemburu berlari mundur ketakutan, tersandung akar pohon. Arka mengepakkan sayap sekali, dan angin besar tercipta, membuat para pemburu terpental jauh hingga jatuh berguling di tanah. Mereka bangkit, panik, lalu kabur ketakutan. Hutan kembali tenang. Lestari terjatuh berlutut, napasnya terengah-engah. Apa yang terjadi pada diriku? Arka mendekat dan menempelkan kepalanya ke dada Lestari. Gadis itu memeluknya, menangis, namun bukan lagi menangis karena takut. Ia menangis karena menyadari. Hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan lagi gadis kampung yang tak berarti. Ia telah terpilih oleh hutan, oleh cahaya, oleh Arka. Dan ini baru permulaan. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti hutan dengan keheningan sakral. Setelah para pemburu itu lari ketakutan, Lestari dan Arka masih berdiri di tengah-tengah lingkaran cahaya yang perlahan meredup. Nafas Lestari masih tersengal-sengal, tubuhnya bergetar akibat energi besar yang baru saja muncul dari dirinya. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya sekarang. Ada getaran baru, semacam panggilan halus yang berjalan melalui nadinya.
Ia merasakan hutan seolah hidup di sekelilingnya. Pepohonan, angin, bahkan aliran sungai seakan berbisik lembut. Arka, suara Lestari lemah. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku bisa melakukan semua itu? Elang emas itu hanya menatapnya lama. Sorot matanya penuh makna yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata manusia. Ia mengepakkan sayap perlahan, mengeluarkan suara yang dalam dan bergetar. Seperti membangkitkan sesuatu di dalam tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Lestari berpendar, menampilkan ukiran-ukiran samar seperti simbol kuno yang muncul dari balik lumut. Lestari terperanjat dan mundur selangkah. Ukiran itu berbentuk lingkaran dengan siluet burung besar di tengahnya, bulunya jelas bulu elang, elang emas. Simbol itu memancarkan cahaya. Apa ini? Tanya Lestari panik. Angin berhenti sepenuhnya. Suara hutan lenyap. Arka melangkah ke tengah lingkaran cahaya. Bulu-bulunya memantulkan pancaran emas yang makin terang, seperti menyatu dengan simbol itu. Saat Arka berdiri tepat di atasnya, simbol itu bersinar lebih kuat, dan kemudian Lestari mendengar suara. Bukan dari hewan, bukan dari angin. Sebuah suara tua, dalam, dan megah. Wahai anak manusia, kau telah terbangun. Lestari terhuyung. Ia memandang ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Apa itu? Siapa yang bicara? Suara itu kembali, kali ini lebih lembut. Jangan takut. Kau mendengar suara penjaga hutan ini, suara masa lalu yang telah lama tertidur. Lestari menelan ludah. Tapi, kenapa aku bisa mendengar ini? Angin bergerak kecil, seperti menjawab. Karena kau dipilih. Bangkitnya cerita yang telah lama hilang. Lestari memejamkan mata. Ketika ia membuka kembali, dunia di sekelilingnya perlahan berubah. Pepohonan pudar menjadi bayangan. Batu berubah menjadi transparan. Dan kemudian, sesuatu seperti bayangan masa lalu muncul. Seperti mimpi, tapi begitu nyata. Ia melihat hutan yang sama, tetapi lebih hijau, lebih hidup, lebih sakral. Di tengahnya ada sebuah altar batu besar yang bercahaya. Di atas altar itu, seekor elang emas berdiri sangat megah, jauh lebih besar dari Arka. Bahkan dari kejauhan saja, sayapnya tampak seperti sayap cahaya. Lestari terpesona. Itu, siapa? Suara megah itu menjawab. Itu adalah Arwangkara, Raja Elang Emas, pelindung dunia alam. Lestari menahan napas. Arwangkara memiliki kekuatan yang menjaga alam dari kegelapan manusia, keserakahan, perburuan, dan kehancuran. Bayangan itu bergerak, waktu seakan berjalan mundur. Lestari melihat manusia-manusia datang membawa panah dan tombak. Mereka mengepung Arwangkara, ingin menangkapnya demi kekuatan dan harga. Arwangkara terbang, menangkis, melindungi hutan, tapi jumlah manusia terlalu banyak. Hingga akhirnya, ia terluka. Sangat parah. Suara tua itu berbicara lagi. Ketika Arwangkara melemah, ia menurunkan sebagian kekuatannya kepada keturunannya agar dunia alam tetap memiliki pelindung. Lalu bayangan berikutnya muncul. Seekor anak elang emas lahir, bulunya hanya sedikit bercahaya. Anak elang itu tumbuh menjadi Arka. Lestari menutup mulutnya, tersedak napas. Jadi Arka adalah pewaris pelindung hutan? Suara itu mengangguk dalam gema. Betul. Namun kekuatan Arka terlalu besar untuk ia tanggung sendiri. Maka ia mencari seorang manusia yang berhati bersih.
Seseorang yang dicampakkan oleh dunia, namun mencintai kehidupan lebih dari dirinya sendiri. Lestari membeku. Dan kaulah manusia itu. Bayangan hutan kembali menghilang. Dunia kembali ke bentuk normalnya. Arka kini berdiri tepat di depan Lestari, memandangnya lembut. Lestari terdiam lama, lalu berkata lirih, "Aku cuma gadis kampung. Aku bahkan dibuang keluargaku. Kenapa harus aku?" Suara tua itu menjawab, "Kekuatan terbesar tidak lahir dari darah bangsawan, melainkan dari penderitaan hati. Kau telah merasakan luka yang dunia berikan. Kini kau akan merasakan kekuatan yang alam berikan." Air mata Lestari mengalir tanpa ia sadari. Cahaya dari dalam diri. Lestari memandang kedua tangannya. Masih ada sisa-sisa kilau keemasan yang tercetak di kulitnya. Ia teringat saat ia menghentikan panah pemburu itu. "Apa aku punya kekuatan seperti Arka?" gumamnya. Arka mengeluarkan suara lembut, lalu tiba-tiba membuka sayap lebar-lebar. Cahaya emas dari sayap itu mengalir seperti embusan angin, masuk menuju dada Lestari. Gadis itu terperanjat, tubuhnya tersentak kecil. Cahaya itu memasuki jantungnya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Lestari merasa hangat, tapi bukan hangat yang biasa. Hangat yang seolah memberi hidup. Ia merasa lebih kuat, lebih ringan, lebih terhubung. Arka kemudian menekukkan kepala, menyentuhkan paruhnya ke tangan Lestari. Dan pada saat itu, Lestari merasakan sesuatu meledak lembut di dalam tubuhnya. Bukan rasa sakit, bukan rasa takut, tapi rasa bangkit. Ia mengangkat tangan, dan tanpa ia sadari, angin kecil berputar mengelilingi telapak tangannya. Debu dan daun kering ikut menari. Lestari terkejut. "Ini, aku yang membuatnya?" Arka mengangguk. "Ini kekuatan Arka, kekuatanmu juga sekarang," gumam Lestari. Ancaman baru yang berkumpul. Namun di balik semua itu, hutan memberikan getaran lain. Angin berubah lebih berat. Cahaya mulai redup. Arka mengeluarkan suara rendah, bukan suara lembut seperti biasanya, tapi suara peringatan. Lestari bertanya, "Apa yang terjadi?" Ia menutup mata dan mencoba fokus. Dari kejauhan, ia merasakan langkah kaki manusia. Banyak. Tidak seperti 3 pemburu tadi. Ini lebih banyak. Berpuluh-puluh. Suara tua itu muncul lagi. Mereka datang untuk menangkap Arka. Dan sekarang, mereka juga mengincarmu. Hati Lestari mencelos. Kekuatanmu baru bangun. Tetapi bahaya akan datang jauh lebih cepat dari yang kau siap. Lestari memandang Arka. "Kalau mereka datang untuk memburumu, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Arka menunduk, seolah berterima kasih, tapi juga khawatir. Takdir mulai terbuka. Lestari menggenggam tangan Arka. "Aku tidak tahu apa kemampuan sebenarnya yang aku punya," katanya pelan. "Tapi jika ini takdirku, jika aku dipilih, maka aku akan melindungimu." Sampai akhir. Angin lembut menyentuh rambut Lestari, seperti menyetujui sumpahnya. Arka mengepakkan sayap, mengeluarkan suara tegas dan lantang, suara yang membuat seluruh hutan merespons. Burung lain ikut berkicau. Daun bergetar. Sungai mengalir lebih deras. Seolah seluruh hutan berdiri di belakang satu makhluk kecil. Lestari. Dan ketika matahari terbenam, langit memerah seperti emas cair, gadis kampung itu berdiri di tengah cahaya, dengan Arka di bahunya.
ia sudah bukan lagi gadis lemah yang dibuang di hutan. Ia kini adalah pewaris kekuatan yang telah hilang. Pelindung hutan baru. Dan ancaman besar sedang menuju ke arahnya. Matahari baru saja menyembulkan sinarnya ketika Aruna membuka mata. Embun masih menempel pada daun-daun besar di sekelilingnya, berkilau seperti permata pagi. Angin membawa aroma lumut basah, dan suara aliran sungai terdengar samar dari kejauhan. Di sampingnya, elang emas masih bertengger di atas batu berlumut, bulunya memantulkan cahaya matahari pagi seolah terbuat dari jutaan serpihan emas cair. Burung itu tampak gagah, namun matanya lembut, seakan sedang menunggu Aruna terbangun. Aruna meraba perutnya yang keroncongan. Sudah lama ia tidak merasakan kenyamanan nasi hangat atau lauk sederhana dari kampungnya. Namun meski perutnya kosong, ada keteguhan baru yang mengisi dadanya. Sejak bertemu elang emas, ia tidak lagi merasa sendirian. Ada tujuan. Ada harapan. Kemana kita hari ini? Aruna bertanya lirih. Elang emas mengembangkan sayapnya yang lebar, lalu mengepak ringan. Aruna sudah mulai mengerti bahasa gerak burung itu. Setelah 2 hari tinggal bersamanya, Aruna menyadari bahwa elang emas tidak perlu berbicara dengan kata-kata. Gerakannya, tatapannya, dan anggukan kepalanya sudah lebih dari cukup untuk memberi petunjuk. Elang itu terbang rendah, menyentuh tanah dengan ujung sayapnya, lalu melirik ke arah Aruna. Gadis itu memahami isyaratnya. "Kau ingin aku mengikutimu?" Elang emas mengangguk sekali. Aruna menghela napas panjang. Pegal-pegal di tubuhnya belum benar-benar hilang, tapi langkah kakinya lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Ia menggantungkan tas kecil dari anyaman daun yang ia buat sendiri selama tinggal di hutan. Di dalamnya ada beberapa buah, akar tanaman yang bisa dimakan, dan serpihan batu pipih yang ia gunakan sebagai pisau darurat. Mereka berjalan menuju arah sungai. Aruna terkejut melihat betapa jernihnya air itu. Dasarnya terlihat jelas, seperti kaca. Alirannya membawa cahaya matahari yang memantul kemana-mana. Di sana, ikan-ikan kecil melompat, seolah tak pernah takut pada manusia. Elang emas tiba-tiba menyelam ke dalam sungai, menciptakan percikan emas yang berkilauan. Ketika ia terbang kembali, ada seekor ikan besar di cakarnya. Aruna terpaku. Burung itu menjatuhkan ikan tersebut tepat di depan Aruna. Kali ini, Aruna tak bisa menahan senyumnya. "Terima kasih, kau benar-benar tak ingin aku kelaparan." Aruna menyalakan api kecil dengan teknik yang ia pelajari dari pengamatan selama tinggal di hutan, memukul batu keras satu sama lain hingga menghasilkan percikan. Asap tipis menyebar, dan suara api melahap ranting-ranting kecil terdengar lembut. Ia memanggang ikan itu dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tak percaya bahwa kini ia mampu bertahan hidup sendirian. Sambil makan, ia memperhatikan elang emas yang duduk tak jauh darinya sambil menatap ke puncak gunung yang tinggi, tempat awan berkumpul seperti selimut putih tebal. Aruna mengikuti arah pandang burung itu. Puncaknya tampak bersinar, atau mungkin hanya pantulan matahari. Sulit ditebak. "Elang, apakah kita akan ke sana?" Burung itu menoleh, lalu mengepak sekali. Angin yang ditimbulkannya membuat rambut Aruna berkibar ringan. Aruna menelan ludah. "Baik. Jika itu tujuanmu, aku ikut." Jalan menuju gunung tidak mudah. Hutan di sekitarnya semakin lebat dan gelap. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, dedaunannya menutupi langit hingga cahaya matahari hanya menjadi garis-garis tipis. Akar-akar besar menjalar seperti ular tidur di sepanjang tanah. Suara binatang hutan terdengar dari berbagai arah,
gesekan semak, teriakan monyet, dan langkah kaki hewan-hewan yang Aruna tak dapat lihat. Pada suatu titik, Aruna berhenti. Napasnya terengah-engah. Kakinya sudah terasa sakit, tapi tekadnya membuat ia terus melangkah. Elang, suaranya bergetar. Aku kuat. Aku bisa. Jangan khawatir. Elang emas terbang kembali ke bahunya, seolah memberi kekuatan. Di tengah perjalanan, mereka memasuki lembah tersembunyi. Di sana, angin lebih dingin dan tanahnya dipenuhi bunga-bunga kecil berwarna ungu pucat yang mengeluarkan aroma manis menenangkan. Aruna berhenti sejenak untuk menghirupnya. Indah sekali, bisiknya. Elang emas menukik ke salah satu bunga, lalu memetik kelopak dengan paruhnya dan menjatuhkannya ke tangan Aruna. Gadis itu terkejut. Ketika ia memegang kelopak itu, udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa hangat, dan rasa lelah di kakinya hilang seperti tersapu angin. Ini apa? Aruna berbisik lirih. Elang emas hanya mengedipkan mata, seolah berkata, "Itu hadiahmu." Perjalanan berlanjut. Mereka menaiki batu-batu besar, menghindari lubang-lubang yang dipenuhi lumpur, dan memotong semak belukar yang tinggi. Beberapa kali Aruna hampir terjatuh, tetapi elang emas selalu mengeluarkan suara nyaring sebagai tanda peringatan. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di sebuah lereng yang sangat tinggi. Dari tempat itu, Aruna bisa melihat hampir seluruh hutan. Sungai yang tadi mereka lewati terlihat seperti benang perak yang melingkar di antara pepohonan. Angin dingin menerpa wajahnya, namun ia tidak takut. Ada rasa kagum yang sulit digambarkan. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara gemuruh datang dari balik pepohonan. Aruna menegang. Suara itu berat, dalam, dan menggema seperti langkah raksasa. "Elang, apa itu?" bisik Aruna. Burung itu melentingkan sayapnya, memeluk udara dengan kecemasan. Aruna tahu itu tanda bahaya. Semak-semak di sebelah kiri bergerak. Dahan patah. Tanah bergetar halus. Aruna menggenggam batu pipih yang ia simpan di tasnya, satu-satunya senjata yang ia miliki. Dari balik kegelapan muncul seekor makhluk besar, seekor beruang hutan raksasa, jauh lebih besar dari beruang biasa. Bulunya hitam pekat, cakarnya panjang, dan matanya merah menyala. Aruna mundur satu langkah, jantungnya berdegup sangat cepat. Tidak, kita harus pergi." Beruang itu menggeram keras hingga membuat dada Aruna bergetar. Tapi sebelum Aruna bisa berlari, elang emas terbang cepat ke depan, melebarkan sayapnya selebar mungkin, menyilaukan mata beruang dengan cahaya emasnya. Beruang itu tampak terganggu, mundur sedikit, lalu menggeram lebih keras. Aruna membeku. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri secepat itu. Dan ia tak ingin elang emas terluka. "Elang!" Kembali, seru Aruna, air matanya mulai mengalir. Namun elang emas tidak mendengarkan. Ia memancarkan cahaya lebih terang, bulunya berpendar seperti bara emas. Beruang itu menutupi matanya dengan cakar dan merau marah. Kesempatan itu dimanfaatkan elang emas untuk menukik dan mencakar wajah beruang dengan paruhnya. Beruang itu mengamuk, berdiri dengan kedua kaki belakangnya, tubuhnya menjulang seperti tembok hitam. "Elang!" Aruna menjerit. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Aruna melempar batu pipihnya tepat ke mata beruang. Batu itu mengenai sasaran. Beruang meraung kesakitan dan mengayunkan cakarnya secara membabi buta. Aruna memegang dada, napasnya putus-putus, seluruh tubuhnya gemetar. Elang emas memanggil Aruna dengan suara keras,
lalu terbang memandu jalan keluar. Aruna berlari sekuat tenaga menuruni lereng, dedaunan menampar wajahnya, ranting-ranting mencakar lengannya. Beruang mengejar, tetapi akhirnya suara langkahnya menghilang perlahan. Mereka berhasil lolos. Aruna jatuh berlutut, menangis terisak. Aku hampir mati, kau juga. Elang, kita harus lebih berhati-hati. Elang emas turun, berdiri di depan Aruna, lalu menyentuhkan paruhnya ke punggung tangan gadis itu. Sentuhan itu lembut, seolah menyampaikan pesan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aruna menghapus air matanya. Baik, aku percaya padamu. Mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai sebuah dataran luas di lereng gunung. Matahari telah tenggelam dan langit mulai dipenuhi bintang. Tapi ada satu hal yang membuat Aruna terdiam. Dari puncak gunung muncul cahaya emas yang berputar-putar seperti pusaran aurora. Cahaya itu sama persis dengan warna bulu elang emas. Aruna menatap burung itu dengan mata terbelalak. Elang, apa sebenarnya dirimu? Elang emas memandang puncak itu, lalu menatap Aruna. Kemudian, ia mengepakkan sayap pelan, seolah berkata, perjalanan kita baru dimulai. Malam turun perlahan di lereng gunung, membawa hawa dingin yang menembus kulit. Aruna memeluk tubuhnya sambil menahan gemetar. Kabut tipis mulai turun, bergerak seperti selendang putih yang menari-nari di antara pepohonan. Angin menderu lembut, memantulkan suara-suara hutan yang samar, jeritan burung nokturnal, gesekan daun, dan bisikan angin dari puncak gunung. Namun bukan itu yang membuat Aruna tak bisa memejamkan mata. Cahaya emas dari puncak gunung tampak semakin kuat, seperti nyala api yang tak pernah padam. Berkilau, menari, dan kadang membentuk lingkaran cahaya yang bergerak perlahan. Setiap kali berembus angin, cahaya itu seakan mengikuti, membentuk pola-pola aneh di langit malam. Aruna menelan ludah. Elang, apa itu tempatmu? Elang emas berdiri di atas batu besar, sayap terentang menantang dingin malam. Sorotan matanya tak lepas dari cahaya emas itu. Tidak ada rasa takut di sana, hanya kesungguhan dan sedikit rasa rindu yang sulit dijelaskan. Aruna merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hutan atau gunung ini. Seolah gunung itu menyimpan rahasia tua yang hanya diketahui elang emas. Setelah beristirahat sejenak, Aruna bangkit. Dingin begitu kuat, membuat lututnya bergetar. Namun ia memaksakan diri berdiri. Ia tidak ingin menjadi beban. Kita lanjutkan perjalanan. Elang emas menoleh, lalu terbang rendah mengitari Aruna, seolah memastikan gadis itu benar-benar siap. Setelah itu, ia terbang memimpin jalan. Aruna mengikuti dengan hati-hati. Jalan di depan semakin menanjak, penuh batu-batu besar yang licin. Akar-akar pohon menjulur dari tanah, seperti tangan raksasa yang siap menarik siapapun yang terpeleset. Setiap langkah Aruna terasa berat, tapi ia tidak menyerah. Ia memikirkan masa lalunya, malam ketika ayah dan ibu angkatnya meninggalkannya di dalam hutan. Hujan deras, kegelapan, dan rasa takut yang menyesakkan dada membuat ia hampir menyerah. Tapi ia masih hidup. Dan kini, ia tidak sendirian. Elang, Aruna berseru lirih di antara detak jantung yang kian cepat, apa kau memang dikirim untukku? Elang emas berhenti sejenak, menoleh, lalu mengeluarkan suara lembut. Tidak nyaring. Tidak menguasai. Hanya menenangkan. Aruna tersenyum tipis. Baiklah. Aku akan percaya. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah tebing besar.
Tebing itu menjulang seperti dinding batu yang memotong jalan ke puncak. Tidak ada jalur lain. Hanya tebing setinggi puluhan meter, dengan batu-batu tajam dan lumut licin. Aruna memandang ke atas. Kita harus memanjat itu? Elang emas terbang ke bagian atas tebing seolah menunjukkan bahwa memang itulah satu-satunya jalan. Aruna menggigit bibirnya. Ia tidak pernah memanjat tebing setinggi itu dalam hidupnya. Tapi ia harus mencoba. Dengan hati-hati, Aruna memegang celah kecil di antara batu, lalu menarik tubuhnya ke atas. Tangannya gemetar. Telinganya bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Namun ia terus bergerak. Elang emas terbang di dekatnya, seolah memastikan Aruna tidak jatuh. Kadang burung itu mengeluarkan suara singkat jika Aruna memilih pijakan yang salah. Aruna memanjat lebih tinggi. Nafasnya terburu-buru. Lengan dan kakinya mulai terasa nyeri. Terkadang batu yang ia injak goyah. Beberapa kali ia hampir terpeleset, membuat jantungnya naik ke tenggorokan. Hingga suatu ketika, kakinya terpeleset dari batu yang licin. Tubuhnya melorot turun. Ia berpegangan pada celah batu kecil, tetapi tangannya basah oleh keringat dan darah dari goresan sebelumnya. Alang! Jeritnya. Elang emas terbang mendekat, mengeluarkan suara keras. Ia menukik, mencengkeram pakaian Aruna dengan cakarnya yang kuat, membantu menstabilkan tubuh gadis itu. Terima kasih, Aruna terisak, tapi ia menguatkan genggamannya. Aku bisa, aku akan naik lagi. Dengan keteguhan yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya, Aruna bergerak ke atas perlahan-lahan. Setiap sentimeter terasa seperti 1 kilometer. Tangannya panas, punggungnya berdenyut kesakitan, namun ia menolak untuk berhenti. Sampai akhirnya, ia berhasil mencapai puncak tebing. Aruna terkapar, terengah-engah, menatap langit yang penuh bintang. Elang emas mendarat di sebelahnya, mengeluarkan suara lembut. Aku berhasil, aku benar-benar berhasil. Aruna menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Namun perjalanannya belum selesai. Di depan mereka terbentang sebuah padang luas yang aneh. Rumput-rumputnya berwarna keperakan, berkilau jika diterpa cahaya bulan. Di beberapa titik, berdiri batu-batu besar yang disusun seperti gerbang. Ketika angin berhembus, rumput itu berdesir seperti suara bisikan halus. Aruna berjalan perlahan di antara rumput itu. Ada perasaan aneh mengalir di tubuhnya, seolah padang itu hidup dan sedang memperhatikan setiap langkahnya. Elang, tempat apa ini? Bisiknya. Elang emas terbang rendah melewati padang, membuat rumput keperakan itu bergerak mengikuti arah terbangnya, seperti tunduk memberi hormat. Cahaya dari puncak gunung tampak semakin terang dan terasa semakin dekat. Aruna menatap ke arah puncak. Ia dapat melihat bayang-bayang dari sebuah bangunan raksasa, atau mungkin hanya batu alam yang terbentuk begitu sempurna sehingga terlihat seperti menara. Namun sebelum ia melangkah lagi, angin berubah. Dari arah puncak gunung, turun kabut emas yang bergerak seperti arus air, mengalir, berputar, lalu berhenti tepat di depan Aruna. Kabut itu berkumpul perlahan menjadi bentuk seperti pintu gerbang. Aruna tertegun. Pintu itu bercahaya lembut, seolah memanggilnya. Elang, apa ini? Aruna berbisik dalam ketakutan bercampur kagum. Elang emas melayang di depan pintu cahaya itu, memutar tubuhnya, lalu menatap Aruna. Ia mengangguk pelan. Aruna menggenggam dadanya. Perasaan hangat menyebar dari dalam dirinya. Apakah ini tujuan kita?
elang emas mengeluarkan suara lembut. Aruna melangkah mendekati pintu cahaya. Begitu dekat, ia bisa merasakan angin hangat keluar dari sana. Anehnya, rasa takut di dadanya perlahan hilang digantikan rasa damai. Namun sebelum ia menyentuh permukaan cahaya itu, "Ru-a-a-a." Suara gemuruh mengguncang tanah. Aruna hampir kehilangan keseimbangan. Dari sisi kanan padang, muncul bayangan besar. Kabut tersibak. Aruna membeku. Sebuah makhluk raksasa muncul, lebih besar dari beruang sebelumnya, berbentuk seperti serigala hitam bertanduk dua, dengan mata merah menyala dan napas seperti asap hitam. Makhluk itu menggeram, bulu di punggungnya berdiri, menatap Aruna dengan tatapan lapar dan marah. Aruna mundur, jantungnya hampir pecah. "Elang?" Suaranya nyaris tak keluar. Elang emas terbang maju, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya emas melawan kegelapan hitam dari makhluk itu. Dua kekuatan bertabrakan. Angin berputar dengan dahsyat, menerbangkan rumput-rumput keperakan. Aruna berteriak dan menutupi wajahnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara elang emas memanggilnya, memaksa Aruna bertahan. Gadis itu menggenggam tanah, tubuhnya gemetar, namun ia tidak lari. Ia tahu, pertempuran ini adalah awal dari sebuah kebenaran besar yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Angin malam berputar liar, menciptakan pusaran udara yang membuat rumput keperakan beterbangan seperti kilau perak di tengah kegelapan. Aruna berlutut, tangannya menekan tanah dingin, matanya terpaku pada dua sosok yang saling menatap dalam ketegangan. Di satu sisi, elang emas bercahaya seperti matahari yang padam terlalu dini. Bulu-bulunya memancarkan kilauan yang semakin kuat, matanya membara dengan keberanian yang tak pernah Aruna lihat sebelumnya. Di sisi lain, makhluk serupa serigala raksasa bertanduk, tubuhnya sebesar kerbau, berbulu hitam legam seperti malam yang tidak mengenal cahaya. Uap hitam keluar dari mulutnya setiap kali ia menggeram, seakan mencemari udara dengan kepekatan murni. Aruna ingin berteriak, namun suara teriakan itu tertahan di tenggorokannya. Rasa takut membungkam seluruh keberaniannya. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar jelas, kencang, cepat, dan tak stabil. Makhluk hitam itu melangkah maju, setiap langkahnya mengguncang tanah. Dung, dung, dung. Elang emas merentangkan sayapnya, tubuhnya bersinar makin terang. Cahaya emas itu mampu menahan tekanan aura gelap dari monster tersebut. Lalu, tanpa peringatan, makhluk hitam itu melompat. Melompat tinggi ke udara, cakarnya mengarah tepat ke tubuh Aruna. "Aruna-a!" Suara elang emas bergema, entah berasal dari hatinya atau dunia ini. Cahaya emas menukik dari langit. Dua kekuatan itu bertubrukan. Bra-a-a-a. Cahaya emas dan asap hitam meledak, menyebar ke seluruh padang. Aruna terdorong ke belakang, tubuhnya terbanting keras ke rumput keperakan. Udara tersedot dari paru-parunya. "Elang!" Aruna memekik sambil merangkak bangkit. Ia melihat elang emas terhempas ke samping, tetapi segera bangkit kembali, seakan menolak untuk menyerah. Sementara makhluk hitam itu berputar dua kali, menggeram lebih keras dari sebelumnya, kini matanya menyala dua kali lebih merah. Aruna menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Elang, kau tak bisa menang sendirian," bisiknya lirih. Cahaya emas di sekitar elang emas bergetar, seolah mengerti kata-kata Aruna. Burung raksasa itu terbang tinggi, memutar tubuhnya, lalu menciptakan lingkaran cahaya emas di udara. Cahaya itu berubah menjadi ribuan serpihan kecil seperti bintang. Serpihan itu menyatu,
membentuk tombak emas yang mengarah tepat ke makhluk hitam. Suhut! Tombak emas meluncur. Namun makhluk hitam itu menghilang sekejap, berubah menjadi bayangan gelap yang menyelinap di antara angin. Tiba-tiba, bayangan itu muncul tepat di belakang elang emas. Duar! Pukulan cakar gelap menghantam punggung elang emas. Burung itu terpental keras, jatuh menghantam batu besar. Aruna memekik histeris dan berlari ke arahnya. Elang! Jangan mati, jangan mati, tangisnya pecah. Elang emas bangkit perlahan, sayapnya gemetar, ada luka hitam pekat di bulunya. Aruna mengulurkan tangan gemetar, menyentuh sayap burung itu. Maaf, kalau bukan karena aku, kau tidak terluka. Air matanya jatuh satu persatu. Elang emas menyentuh tangan Aruna dengan paruhnya. Sentuhan itu hangat, seolah mengatakan, "Ini tugasku. Jangan menyerah." Aruna menggigit bibir. Air matanya mengering berganti dengan tekad. Kalau begitu, kita lawan bersama-sama. Makhluk hitam itu kembali muncul, tubuhnya berubah lebih besar, bayangan hitam berkumpul di sekitarnya seperti kabut yang hidup. Ia menunduk, siap menyerang lagi. Aruna menatap langit. Ia melihat cahaya emas dari puncak gunung bergetar, seolah bereaksi pada pertempuran itu. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu dalam dirinya. Sebuah getaran lembut di dada. Cahaya hangat merambat dari jantungnya ke seluruh tubuh. Ujung jarinya memancarkan sinar keemasan samar. Aruna terkejut. Apa yang terjadi padaku? Elang emas menatapnya dalam-dalam. Aruna memejamkan mata. Ia mendengar suara. Suara halus, jauh, tapi jelas. Kau dipilih, sejak pertama kali kau bertahan. Nafas Aruna tercekat. Cahaya emas dalam dirimu bukan hadiah, tetapi warisan. Aruna membuka mata. Dunia di sekelilingnya tampak berbeda. Cahaya dan bayangan tampak jelas. Angin terasa lebih kuat. Detak jantung tanah terasa seperti gema di telinganya. Makhluk hitam itu menggera marah. Elang emas tiba-tiba terbang ke langit, kemudian meluncur menuki ke arah Aruna. Gadis itu tidak berlari. Ia berdiri tegak. Elang emas menyentuh dada Aruna dengan ujung sayapnya. Dan saat itu, cahaya emas meledak dari tubuh Aruna. Bukan cahaya biasa, melainkan semburan energi murni yang memancar ke segala arah. Rumput keperakan berkilauan seperti terkena sinar matahari. Kabut emas yang menutupi puncak gunung gemetar hebat. Makhluk hitam itu meraung kesakitan. Aruna merasakan kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya. Seolah tubuhnya menyatu dengan cahaya. Ia tidak lagi lemah. Tidak lagi ketakutan. Elang, ayo bersama, serunya. Elang emas berputar di udara, sinarnya menyatu dengan cahaya Aruna. Dua cahaya itu bergabung menjadi satu sinar emas yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Makhluk hitam itu melompat maju, berusaha menerkam Aruna. Namun kali ini Aruna tidak mundur. Ia mengangkat tangannya. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya dan membentuk semacam pelindung berbentuk bulat yang memantulkan serangan makhluk hitam itu. Bruaa! Makhluk itu terpental balik, terhuyung ke belakang, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Elang emas memanfaatkan kesempatan itu. Ia menukik sekeras-kerasnya menuju dada makhluk hitam tersebut. Duar! Sinar emas menghantam titik hitam di dada monster itu. Makhluk hitam itu menjerit panjang, jeritan nyaring yang membuat seluruh lembah bergetar. Tubuhnya retak oleh cahaya,
seperti kaca hitam yang dihantam palu cahaya. Aruna maju, berdiri tepat di depan makhluk itu. "Pergi. Kau bukan bagian dari dunia ini," katanya dengan suara yang tidak seperti miliknya, lebih tenang, lebih kuat, hampir seperti suara gaib. Dengan kekuatan terakhirnya, Aruna mengangkat tangan. Cahaya emas keluar, menyapu tubuh makhluk hitam itu hingga berubah menjadi butiran kabut gelap yang perlahan memudar dan hilang. Kesunyian turun. Angin berhenti. Rumput keperakan kembali diam. Aruna tersungkur ke lututnya, tubuhnya lemah. Cahaya di tubuhnya perlahan redup. Elang, suaranya hampir tak terdengar. Elang emas mendarat di sampingnya. Matanya penuh kebanggaan dan juga kekhawatiran. Aruna menatap pintu cahaya di depan mereka yang kini berpendar lebih terang dari sebelumnya. Puncaknya, kita sudah dekat. Elang emas mengangguk. Aruna menarik napas panjang, meski tubuhnya nyaris roboh. Di balik pintu itu, ada jawaban semuanya. Siapa aku? Siapa dirimu? Dan mengapa aku dipilih? Gadis itu bangkit perlahan. Mereka melangkah bersama, menuju pintu cahaya, menuju kebenaran besar yang menunggu. Malam itu, hutan Labana diliputi kabut tipis yang seolah bergerak mengikuti arah angin malam. Pohon-pohon besar berdiri diam, tetapi seakan mengawasi setiap sudut tanah yang diinjak. Rintik hujan mulai turun, tidak deras, namun cukup membuat permukaan tanah lembab dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di tengah keheningan itu, Lestari berdiri di bawah pohon beringin besar. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ia tahu waktunya telah tiba. Elang emas, makhluk agung yang datang dari gunung-gunung tertinggi, berada di depannya, sayapnya setengah terbentang, bulunya berkilau meski hanya diterangi cahaya petir sesekali. Mata sang elang tidak seperti biasanya. Ada ketenangan, namun juga kesedihan yang sulit disembunyikan. "Waktumu di sini sudah selesai, Lestari," suara lembut itu bergema lagi di dalam kepala gadis itu. "Kau telah melewati semua ujian yang diberikan hutan." Lestari menahan napas. Dadanya terasa sesak. Ia menatap elang itu, sahabat pertamanya, pelindungnya, penuntun yang telah memberinya kekuatan saat ia terluka dan kehilangan arah. Apa maksudmu sudah selesai?" Suara Lestari bergetar. "Kau bukan hanya penolongku. Kau keluargaku. Aku tak bisa kehilang." Suaranya pecah. Elang emas mendekat, menundukkan kepala, paruhnya menyentuh tangan Lestari dengan lembut. "Aku tidak pergi untuk meninggalkanmu. Aku pergi karena tugasku di duniamu telah selesai. Setelah malam ini, kau tidak lagi menjadi gadis yang dibuang di dalam hutan. Kau adalah penjaga baru." Lestari memejamkan mata, air mata jatuh pelan di pipinya. "Tapi, aku belum siap. Kau sudah siap sejak pertama kali kau berani melawan rasa takutmu di gua itu." Kata-kata itu membuat Lestari ingat semua perjalanan panjangnya, luka, malam-malam penuh ketidakpastian, suara langkah kaki orang-orang yang pernah mencarinya untuk membuangnya lebih dalam lagi, dan bagaimana elang emas menyelamatkannya setiap kali ia hampir menyerah. Datangnya cahaya dari langit. Petir menyambar, tetapi kali ini rasanya berbeda. Awalnya satu cahaya putih turun dari langit, kemudian 2, 3, hingga seluruh langit di atas beringin besar seakan terbuka. Kilat yang biasanya menakutkan kini berubah menjadi semburan cahaya keemasan yang jatuh seperti benang-benang sutra ke bumi. Hutan bergetar. Daun-daun bergerak meski angin tidak bertiup. Suara hewan-hewan terdengar dari kejauhan, bukan ketakutan, tetapi seperti menyambut sesuatu yang besar.
Elang emas menatap langit itu. Mereka datang. Siapa? Tanya Lestari sambil mundur satu langkah. Elang-elang penjaga. Saudara-saudara sejatiku. Dari cahaya itu, siluet-siluet besar turun satu demi satu. 2 elang berukuran sama besar dengan elang emas. Lalu 3, lalu 5. Sayap mereka menyentuh lembah dengan lembut, bulu-bulu mereka penuh cahaya, mata mereka menyala seperti bintang. Lestari sampai tak mampu berbicara. Dadanya seperti tertekan oleh besarnya peristiwa ini. Salah satu elang besar itu mengeluarkan suara nyaring, menggema di seluruh hutan. Kemudian suara itu perlahan berubah menjadi bahasa yang bisa Lestari pahami, masuk ke dalam pikirannya sama seperti suara elang emas selama ini. Gadis penjaga, kami datang untuk mengambil saudara kami kembali ke persemayaman langit. Lestari membungkuk hormat secara spontan. Aku hanya seorang manusia. Aku tidak pantas disapa begitu. Elang emas mendekat, menatapnya lembut. Kau pantas. Kau telah membebaskan hutan dari kegelapan. Kau menyembuhkan lukaku. Kau menyelamatkan hidupku sebanyak aku menyelamatkanmu. Perpisahan yang memuji. Langit semakin terang, dan tubuh elang emas mulai memancarkan sinar seperti bara emas yang bergetar halus. Aku harus pergi sekarang, katanya. Tidak. Lestari maju meraih leher sang elang dan memeluknya erat. Aku tidak bisa hidup tanpa kau. Aku hanya punya kau. Suasana hening sesaat. Elang emas memejamkan mata, menerima pelukan itu. Lestari, kau tidak kehilangan apa-apa. Kau telah mendapatkan hutan. Kau telah mendapatkan dirimu kembali. Kau bukan gadis yang dibuang lagi. Kau penjaga yang ditunggu dunia. Air mata Lestari jatuh semakin deras. Ia masih memeluk elang itu meski sinarnya kini semakin kuat, hampir membuatnya sulit menyentuh bulu sang elang. Tiba-tiba elang emas menyentuh dahi Lestari dengan paruhnya, sangat lembut, sangat hangat, seperti ciuman seorang ibu pada anak yang dicintainya. Sekejap, gambaran-gambaran muncul di benak Lestari. Dirinya dewasa, melindungi hutan. Dirinya berdiri di tebing dengan pakaian penjaga kuno. Dirinya memanggil angin. Dirinya menyembuhkan hewan-hewan terluka. Dirinya menjadi sosok yang begitu kuat dan disegani. Lestari tersentak mundur. Apa itu? Gambaran masa depanmu, jawab elang emas. Suatu hari, kau akan lebih hebat dari semua penjaga hutan yang pernah ada. Bangkitnya penjaga baru. Elang-elang penjaga mengepakkan sayapnya bersama-sama. Suara kepakan itu begitu besar, seperti ribuan drum dipukul dalam satu waktu. Tanah bergetar. Daun runtuh. Air sungai bergemuruh. Elang emas kemudian berdiri tegak, dan tubuhnya mengeluarkan semburan cahaya yang memancar ke segala arah. Lestari menutup mata, namun ia merasakan energi itu meresap ke dalam tubuhnya, hangat, murni, dan penuh kekuatan. Saat ia membuka mata, elang emas telah berubah menjadi siluet emas yang berpendar, siap terbang ke langit. Lestari, suara terakhir itu terdengar lembut namun tegas. Ingatlah, langit selalu mendengar suaramu. Bila kau butuhku, panggillah dengan hatimu. Dengan kepakan sayap terakhir, elang emas terbang bersama saudara-saudaranya, menembus cahaya di langit. Sinar itu lalu menutup perlahan seperti pintu yang ditarik dari kedua sisi, hingga hutan kembali gelap dan hanya terdengar suara rintik hujan. Lestari berdiri mematung. Hatinya seperti ingin runtuh, namun tubuhnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan energi baru mengalir.
Nafasnya teratur. Dadanya tenang. Ia kini tahu, kepergian itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari hayat baru. Amanah terakhir. Beberapa menit kemudian, hutan kembali hidup. Cahaya bulan muncul dari balik awan. Angin bertiup lembut. Dan saat itu, seekor anak kijang kecil yang terluka keluar dari balik semak, terseok-seok seperti mencari bantuan. Lestari berlutut, menyentuh tubuh kecil itu. Ketika tangannya menyentuh luka di kaki kijang itu, tubuhnya memancarkan cahaya lembut dan luka itu sembuh perlahan. Lestari tertegun. Elang emas, kau benar. Dia kini memiliki kuasa penjaga. Kau titipkan hutan padaku. Dia berdiri di bawah cahaya bulan, rambutnya tertiup angin pelan, wajahnya bersinar dengan kekuatan baru. Mulai malam ini, katanya dengan suara yang lebih mantap, aku adalah Lestari, penjaga langit dan bumi. Dan hutan menjawab dengan suara angin yang melilit lembut di sekelilingnya, seakan memberi salam hormat pada penguasa baru mereka.